Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala alhamdulillahillazi dalla biwujudihi jami'al kainati. Jamaah yang dikasihi Allah, malam ini kita membaca tauhid. Kitab yang kita pakai ini kitab Arab Melayu. Kalau di Malaysia ini sebutnya Arab Jawi. Malaysia walaupun Melayu tak kenal dia Arab Melayu, dia kenal Arab Jawi. Kita di sini di Sumatera Timur ini mengenalnya Arab Melayu. Deli, Serdang, Langkat, Asahan. Ini namanya Sumatera Timur. Kalau Sumatera Timur empat kerajaan nih, empat kesultanan ini, dia dikenal dengan Arab Melayu. Kita mengaji tauhid ini menggunakan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zain Jalaluddin Al-Ashi, ulama dari Aceh. Jamaah ya, mestilah berkitab. Kalau tak berkitab nanti tak tentu ke mana-mana itu. Jadi mesti berkitab. Kitab ini mesti yang mu'tabar, yang sudah dikenal oleh para ulama. Terusnya pula, usahakanlah ada kitab ni. Saya rasa tak sampai harganya ni ongkos haji ni, kan? Ongkos haji 30 juta. Ini sebungkus nasi dah dapat dia. Jamaah, usahakan berkitab. Saya tak pandai baca Arab Melayu. Saya pun tak pandai juga dulu. Tapi sebab guru baca awak ikut, lama-lama jadi pandai. Saya rasa kita banyak yang pandai, jamaah ya. Seterusnya, bila dalam pengajian ada hal-hal apa yang mau disampaikan, sampaikan saja. Pertanyaankah, sanggahankah apa, sampai saja, tak usah menunggu habis. Nanti bisa lupa kita itu, jamaah ya. Baik ya. Dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasihi akan hambanya, aku memulai kitab ini. Dengan nama Allah itulah bismillah. Seluruh perbuatan mulai dengan bismillah. Apa maksud seluruh ini? Seluruh yang dituntunkan agama. Jadi kalau agama tak tuntunkan, jangan baca bismillah. Membaca bismillah ini ada kalanya wajib. Itu tadi macam kita sembahyang sebelum Al-Fatihah baca bismillah, wajib dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ada kalanya membaca bismillah ini makruh. Untuk yang makruh, untuk yang makruh, makruh membaca bismillah. Ada kalanya haram. Untuk yang haram dia baca bismillah. Mau main judi dulu nih supaya menang, bacalah bismillah. Itu haram. Bahkan bisa murtad. Sebab ihanah, menyepelekan kebesaran agama. Jadi bisa sunat, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Tidak seluruh yang baik-baik dianjurkan baca bismillah. Contoh, azan. Tidak ada perintahnya membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tak ada jemaah. Sebelum sembahyang kita berdiri di saf.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tak ada. Tak ada jemaah. Yang tak ada jangan dibuat. Sebelum berdoa khilaf. Sebelum berdoa adakah anjuran membaca bismillah? Khilaf. Jumhur ulama katakan tidak dibaca bismillah. Tetapi iqlil itu minoritas ulama kata baca bismillah. Makanya saya kalau imam habis sembahyang baca bismillah sebelum doa, saya tak pernah tegur. Kenapa? Khilaf. So ada ulama yang mengatakan tetap sunat. Tetapi mayoritas katakan tidak, jamaah. Jadi kita tak tegur. Tak tegur sama sekali, kita tak tegur. Mengapa? Oleh karena karena ini khilaf. Sebab khilaf maka tak perlu kita menegur. Tetapi sebelum baca Al-Quran, baca tak bismillah? Baca. Sebelum memulai berzikir, ilahana ya rabbana anta maulana subhanallah, kan begitu tuntunan imam. Datang bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, subhanallah. Tak disuruh, jamaah. Jadi tak seluruh perbuatan dianjurkan baca bismillah. Ya, ada kalanya memang wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Mana-mana yang memang dia tidak ada larangan, menurut agama ini memberi kebaikan, ucapkan bismillah. Kita nanti mau pulang menghidupkan kereta, bismillahirrahmanirrahim. Hidupkan, jalan jemaah. Sebelum makan baca bismillah dan seterusnya. Ini bismillah tadi nih. Dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasihi akan hambanya, aku memulai kitab ini. Dan dengan dia kita minta tolong. Dengan dia, dengan Allah Ta'ala kita minta tolong. Tak boleh dengan yang lain-lain. Awas ya, ini ngaji kita tauhid nih. Jadi kalau begitu saya jumpa Bang Arman, saya bilang, Bang, tolong Bang, boleh tidak? Sedangkan kitab sudah katakan, minta tolong hanya kepada Allah. Inilah berlaku syariat dan tauhid. Syariat itu luar, tauhid itu dalam. Mulut kita kata minta tolonglah aku, bantukanlah aku, tapi hati kata sesungguhnya yang bisa menolong hanya Allah. Main dia luar dalam. Tak boleh kita jangan minta tolong sama manusia. Jadi kalau awak perlu macam mana? Awak bilang begitu. Jemaah, minta tolong sama manusia. Tetapi kita ngaji tauhid, di sini diajarkan di dalam keyakinan kita yang hanya bisa menolong itu Allah Ta'ala. Makasih ya Bang. Kalau tak abang yang menolong saya semalam, tak tahu lagi lah, saya rasa gelap dah dunia. Jangan kau bilang gitu. Yang nolong Allah Ta'ala. Salah. Yang nolong dia, bukan Allah Ta'ala. Secara syariat, zahir kalau bahasa kita jemaah, zahir, abang yang menolong saya. Kalau tak tahu lagi saya semalam masalah saya itu. Tetapi pada saat itu kita berkeyakinan zahir katakan dia yang nolong, batin kita tersambung kepada Allah. Hanya Allah yang bisa lakukan semua itu. Syah, kalau kita minta tolong, ya engkau yang menolong saya, tapi atas izin Allah. Tak perlu cakap. Tak boleh cakapkan. Bukan tak boleh, tak perlu. Perhatikan cakapku. Kita ngaji-ngaji agama nih jemaah. Bukan tak boleh, tak perlu. Mengapa tak perlu? Karena memang semua izin Allah. Untuk apa dicakapkan? Biar tahu nih ya, biar tahu kalian nih. Apa Bang? Ini gula nih manis nih. Untuk apa kasih tahu gula manis? Orang memang gula sudah manis. Ini masjid nih, tempat sembahyang. Kenapa dikasih tahunya lagi? Sejak kapan masjid itu tempat makan? Ada. Tak perlu. Mengapa tak perlu? Satu, memang sudah mafhum kita secara kaji kita bahawa memang semua itu Allah. Satu. Yang kedua, kalimat izin Allah itu ada dalam keyakinan atau ada dalam mulut sesungguhnya? Keyakinan. Di mana keyakinan? Di mulut, di hati. Ngapa pindah keluar?
Maka saya bilang bukan tak boleh, tapi tidak perlu. Tak perlu. Abang yang nolong. Memang kita sama-sama manusia, saling tolong menolong. Bisa ku tolong kau, ku tolong. Kalau besok-besok pula kau nolong aku, tolong aku. Dah, selesai. Cantik mainnya jamaah. Luar letakkan luar, dalam letakkan dalam. Salah satu tanda kesempurnaan iman kalian, kata Rasulullah, berterima kasih kepada orang yang menolong kalian. Coba tengok tu. Jadi si fulan terima kasih sama si fulan. Tahu-tahu si fulan yang si B tadi ni, bukan awak tu, Allah tu semua. Kacau ni. Ini kacau. Ini kacau. Zahir letak zahir, batin letak batin. Di mana letak biji? Luar dalam. Buah-buahan tu di mana letak biji? Luar dalam. Dalam. Pindahkan biji keluar, pindahkan kulit ke dalam. Ada buah. Kacau dia. Kacau dia jemaah. Maka biar kulit di luar, biar biji di dalam. Begitu kita pindahkan biji keluar, kulit ke dalam, kacau, buah pun tak ada. Kacau lah semua. Maka biar dalam-dalam, biar luar. Makasih bang, abang dah tolong saya. Alhamdulillah aku bisa tolong kau. Dah lah, besok kau pula tolong aku. Selesai. Jadi maka saya kata tadi tak salah, memang itu keyakinan, tapi tak perlu, sama sekali tak perlu jemaah. Memang aku yang nolong kau, siapa lagi? Kan saya yang menolong dia. Jauh jemaah. Itulah Islam tu mengajarkan dua, kulit dan isi. Kulit biar kulit, isi biar isi. Jangan pindah kulit ke isi, isi ke kulit, kacau. 40 hari Rasulullah tak masak. Kerana tak ada yang mau dimasak. Terbetik kabar, ketahuan sama sahabat, Rasulullah tak masak. Kesal kali sahabat. Ngapa Rasulullah tak cakap? Pertanyaan saya, bisa tidak Allah kasih langsung Rasulullah rezeki itu? Tengok jemaah, bisa. Itu dalam keimanan kita, tak ada makhluk lebih dari Rasulullah. Tapi mengapa mesti sahabat yang bantu? Setelah 40 hari kesal rasa hati sahabat. Padahal kami kaya-kaya, masa Nabi awak tak masak dia di rumah? Asli tak masak 40 hari 40 malam jemaah. Yang ada kurma sama air putih saja, pun bukan zam-zam dalam riwayat. Kesal rasa sahabat. Setelah itu barulah sahabat bantu. Bukankah Rasulullah bisa langsung minta tolong sama Allah? Allah turunkan rezeki. Apa yang tak bisa? Maryam ibunda Isa alaihissalam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, Allah kasih. Bani Israel Allah kasih langsung. Rasulullah sedang ajarkan kita, kulit, isi, kalian bantu. Setelah itulah masyarakat, sahabat membantu ekonomi Rasulullah. Lihat jemaah, lihat. Kalau tak tahu tadi, tak tahu lagi aku dah, pening kali kepala aku. Suntuk kali dah 4 hari jualan ni macam tak nampak laku. Untunglah kau datang. Makasih. Selesai jemaah. Jangan kita bilang Allah tu semua, Allah. Jadi kaulah Allah, kata awak. Kena awak nampak dia yang ngasih kita. Kaulah Allah kalau gitu. Tidak jemaah. Letakkan luar-luar, dalam. Jadi ketika kita pindahkan yang dalam keluar macam tadilah contohnya Tuhan kata, dengan izin Allahnya ini, tak salah, boleh saja, tapi tak perlu, sama sekali tak perlu, karena suasana bisa kacau nanti jemaah. Yuk pandai-pandai kita meletakkan luar-luar, dalam. Macam ni jemaah, tak usah tunggu apa. Kalau ada mau sampaikan, sampaikan. Jangan tunggu selesai ngaji, ya. Bismillah. Macam ni, sama. Sama ni. Ini kan sama ni. Sama persis. Letak di dalam. Siapa yang menyembuhkan? Bisa tidak Allah sembuhkan tanpa ubat?
Bisa. Bisa tidak Allah sakitkan terus walau pakai ubat? Bisa tak? Bisa. Itu kerja siapa? Kerja Allah kan, bukan kerja kita. Sebab dia kerja Allah letakkan di dalam. Tapi mulut cakap, kalau tak sebab obat ni tak sembuh aku. Salah? Tidak. Memang zahirnya obat inilah yang menyembuhkan. Tapi waktu kita mengatakan sebab obat inilah yang menyembuhkan, tauhid jangan nyimpang. Tetap semua-muanya Allah Ta'ala. Tak ada yang salah situ. Jangan. Baru salah bila luar dia kata obat ni yang menyembuhkan, hati dia pun yakin memang obat inilah yang menyembuhkan. Salah. Baru salah. Dia tak ada masalah. Aku dah capek berobat mana-mana ni. Capek aku rasa dah. Inilah obat yang kecil lah sembuh aku sakit ni. Apa yang salah situ? Apa yang salah situ? Tapi batin kita, keyakinan kita, Allah Asy-Syifa. Allah Asy-Syifa. Allah yang penyembuh. Jangan cakapkan keluar. Aku tengok abang dah 10 tahun sakit asam urat ni, kok sembuh sekarang ni? Allah sembuh aku, kena Allah Ta'ala ni sembuh ni. Jadi yang abang makan semalam ke Allah lah itu ya, kata awak. Kan jadi rame dia, jadi rame. Oh, sejak abang makan pil Allah ni sembuh lah. Di mana beli pil Allah ni? Akan jadi rame dia, jadi rame dia jemaah. Aduh, kacau. Mulut tetap kata obat ni. Sejak jumpa aku dokter yang satu ni, sama dia lah aku sembuh. Tapi kadang-kadang yang tak faham gaji dia bantah kita. Jadi dialah Tuhan kau. Kan? Ini adalah salah menempatkan. Jadi luar-luar, dalam-dalam. Tak ada masalah sama sekali. Yang terpenting ketika luar kata begini, sertakan yang dalam. Jadi urusan ngaji kita ini ngurus dalam. Urusan ngaji kita ini ngurus dalam. Okey? Masih lagi? Ustaz, ini Tuan, kita menyampaikan hebat kali dokter itu. Sembuh. Iya. Aku dibuatnya. Tapi dalam tak ikut. Itu maka kita luruskan nih. Itulah yang berbahaya. Itulah yang berbahaya tadi yang barusan saya sampaikan tuh. Ya. Itulah yang berbahaya tuh. Dalam tak ikut serta. Makanya jamaah, takut kita ni sebetulnya nanti kita ni husnul khatimah kah? Su'ul khatimah. Sebab dalam husnul khatimah, su'ul khatimah itu bukan sebab waktu mati dia pakai jubah, pakai serban, megang tasbih, baca Quran. Bukan itu. Husnul khatimah, su'ul khatimah itu dalam. Waktu mati itu tauhid betul tidak? Situ masalah. Maka pernyataan tuan tadi itu yang begitu salah. Mulut kata tapi hati tak serta, itulah yang salah. Maka itulah kita mengaji ni. Kita ngaji ni ngurus tauhid dalam ni. Jadi waktu hebat dokter tu tangan dia lah aku sembuh. Padahal kalau awak tengok tempat praktek dia biasa-biasa aja, tapi luar biasa. Waktu mulut kata begitu, cemana kata hati? Hati kosong, berbahaya. Berbahaya jemaah. Sangat-sangat berbahaya. Sebab tu latih jamaah, latih terus latih, main luar, main dalam. Jadi ketika kita kata dokter itulah yang sembuhkan, hati santai saya, memang Allah Subhanahu wa taala semuanya. Mulut begitu, tak ada masalah jamaah. Apa warna semangka? Hijau ke merah? Apa warna semangka, hijau ke merah? Kan dah mulai. Yang kata hijau, kalau aku salah tolong dikoreksi. Yang kata hijau, waktu mulut kata hijau, pikiran kata merah apa kata hijau? Tengok, itu tauhid tu. Jadi waktu mulut kata hijau, pikiran kata merah.
Waktu mulut kata hebat kali dokter tu, hati kata Allah semua. Kenapa di semangka bisa fikiran mengata merah, mulut kata hijau, ke dokter tadi belum bisa gitu? Ini kan persoalan latihan. Ya, ini persoalan latihan. Duri itu, durian itu keras atau lembut? Durian itu keras atau lembut? Ketika mulut bilang keras, pikiran bilang keras apa lembut? Lembut. Kalau sempat pikiran bilang keras, cemana awak nak makan durian? Cak adil. Itulah tauhid di jamaah. Itu jadi luar main, dalam main. Luar main, dalam main. Jadi kalau ada yang bilang semangka itu merah, di mana agaknya jual semangka merah? Yang awak tahu semangka itu hijau. Ya maksudnya kan merah. Ngapa maksud? Awak bukan tanya maksud. Awak tanya di mana cari semangka? Tu yang merah apa tu yang hijau? Jadi jemaah, tu yang merah apa itu yang hijau? Itu yang hijau. Aku bukan tanya isi semangka. Ada. Bila pandai kita menempatkan semangka merah, semangka hijau, itulah beragama itu. Mana zahir, mana batin. Tahu-tahu ketika kita kata semangka hijau, fikiran pun kata semangka hijau, rusaklah orang ini. Mulut dia kata semangka itu hijau, fikiran pun dia kata semangka hijau. Tak ada berarti isi semangka dalam fikiran dia. Kan kacau jemaah. Jadi ngaji kita ni mau menduduk-dudukkan itu saja, supaya nanti waktu kita pulang dah bagus dia. Sebab urusan husnul khatimah, su'ul khatimah, dia urusan dalam jemaah, bukan urusan luar. Berlatih. Jangan bilang tak bisa. Kalau di semangka, di durian tadi bisa, ngapa di sini tak bisa? Mesti bisa. Siapa yang marahi kau tadi? Pengurus Masjid Al-Hikmah tu macam tak boleh pula awak di depan. Itulah orang tu yang marahkan aku. Tengok. Kan betul. Tapi di batin dia mesti yakin seluruh yang menggerakkan ini Allah. Tak boleh kita bilang Allah yang marahi aku tadi. Mana boleh gitu. Dapat paham insyaAllah ni. Ini baru ngaji pertama malam ni kan? Awak sampaikan ni sejalan dia. Luar, dalam. Luar letak luar, dalam letak dalam. Jangan pindahkan yang dalam keluar, yang luar ke dalam. Kacau dia. Boleh faham insyaAllah? Masih lagi? Sila. Jemaah, mengaji mesti macam begini dia. Hanya diam-diam saja. Okay? Kita mesti bercakap. Jadi tak ada masalah. Kita minta tolong sama orang, tak ada masalah. Sebab itu adalah bahagian zahir, bahagian syariat. Sedangkan di sini sedang diajarkan kita minta tolong kepada Allah. Itu bahagian batin, bahagian tauhid. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan dengan wujudnya itu oleh sekalian kainat. Kainat alam. Alam yang ada ini menunjukkan wujud Allah Ta'ala. Alam yang ada ini menunjukkan wujud Allah Ta'ala. Dan kita merasakan berbagai-bagai nikmat dari Allah, maka pantas kita memuji Allah. Maka selalu kita menerjemahkan alhamdu menjadi segala puji. Padahal lafaz alhamdu tidak ada kata-kata segala di situ. Ini awak ajak sikitlah. Dalam ilmu balaghah
Balaghah itu sastra Arab. Al yang ada pada alhamdu fungsinya istiraq. Alif, sin, ta, rin, ra, alif, qaf. Istighraq. Alif lam yang ada pada alhamdu fungsinya istighraq. Apa istighraq? Segala. Makanya selalu diterjemahkan alhamdu itu segala puji. Padahal perkataan alhamdu tidak ada kata-kata segala di situ. Tetapi fungsi karena al itu banyak kali fungsinya dalam, kalau kita belajar sastra Arab jamaah, banyak kali fungsinya. Salah satu fungsinya ini segala puji. Segala puji bagi Allah. Apa makna? Kalau segala puji bagi Allah, maknanya kita tidak layak dipuji. 17 kali kita baca alhamdulillahirabbil-alamin. Jadi kalau kita memahami alhamdu maknanya segala puji, maka kita tidak berhak dipuji. Nah, karena udah ngaji alhamdu, segala puji bagi Allah. Terusnya, mengapa kita merasa penting dipuji orang? Mengapa sakit hati kalau tak dipuji orang? Udah awak bantu dia, muji awak pun tak ada, tak? Betul lagi tauhid tu. Tak ada segala puji. Maknanya yang berhak dipuji hanya Allah. Kita tak berhak dipuji. Ngapa sakit kali hati tu kalau tak dipuji orang? Jangan jemaah, hati-hati. Jangan hari-hari kita ucap alhamdu, tapi awak merasa ingin dipuji sama orang. Kalau awak tak dipuji orang, macam sakit kali hati awak. Aku tak ada maksud apa-apa ni. Anak dia yang nikah tu, aku tu yang masukkan dia kerja sana. Tapi begitulah orang. Udah sukses begitu nikah, awak pun tak diundang ya. Kenapa sakit kali hati? Jemaah. Ini ngaji tauhid ni. Ya, ini ngaji tauhid ni, jemaah. Kenapa sakit kali hati? Mau puji tak puji urusan kau, karena kami sudah mengaji. Alhamdu, segala puji hanya milik Allah. Kita tak berhak dipuji. Jadi lepas ngaji malam ni, kalau ada yang tak memuji kita, usah gentar kali jemaah, usah goyang badan tu, biasa-biasa je lah. Puji-puji tak puji, kena alhamdu, segala puji bagi Allah. Jadi usah pikir-pikir puji orang, yang penting buat baik aja dah, titik. Nah, alam ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Atas itu kita puji Allah. Syah, bagaimana pengertian segala puji bagi Allah ataupun segala puji kembali pada Allah? Sama. Kalau yang nomor satu tadi, segala puji bagi Allah, menunjukkan milik, pujian itu hanya milik Allah. Kalau gitu, kalau puji orang, tunggu, itu yang mau saya terangkan tuh. Itu yang mau saya terangkan. Jadi segala puji bagi Allah, maknanya memang seluruh puji milik Allah. Lantas kita ada ucapan segala puji kembali kepada Allah. Tadi katanya hanya Allah yang boleh dipuji, awak tidak. Baik. Nanti sampai di halaman 3, puji-pujian ini terbagi 4. Satu di antaranya manusia memuji manusia. Awas, yang saya sampaikan di awal tadi,
kita sebagai manusia tak usah harap puji. Itu yang saya maksud nomor 1 tadi. Kita sebagai manusia ni urusan kita buat baik. Kau mau puji mau tidak urusan kau. Okey. Nanti di halaman 3 ada kalanya manusia memuji manusia. Ada kalanya manusia memuji manusia. Ada. Nanti apa hukum nanti dulu. Cerita panjang nanti. Saya mau menjawabkan ini. Ketika si A memuji si B, si B mesti betul tauhidnya. Sesungguhnya aku tak layak dipuji. Sebab apa? Sebab seluruh kebaikan yang nampak kau sama aku itu milik Allah. Yang saya jelaskan di awal tadi, kitanya jangan merasa berhak dipuji. Ternyata ada orang memuji kita, saat itu betulkan tauhid. Sesungguhnya pujian ini kembali kepada Allah. Tak perlu kita bilang balik sama Allah ni pujian ni, tak perlu. Sebab apa? Itu dalam tauhid, dalam batin, dalam hati kita. Nanti terbagi 4. Yang satu di antara itu ada manusia memuji manusia. Kita yang dipuji jangan merasa berhak, pada detik yang sama kembalikan kepada Allah. Itulah i'tidal. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, untukmu segala puji. Jadi kalau kita sedang dipuji orang, jangan terbang. Kembang lah itu semua. Kuping kembang, telinga dia kembang. Macam hebat kali rasa dia. Salah dalam tauhid. Ketika kita dipuji orang, ingat saja Rabbana lakal hamdu. Aku tak berhak dipuji. Apa sebab dia memuji kita? Sebab kita membantu dia dengan uang kita. Misal kata, bukankah uang yang ada pada kita itu takkan dapat kita kalau Allah tak izinkan? Bukankah kita bisa tolong dia kerana mata kita dibukakan Allah melihat dia? Bukankah tangan kita disihatkan Allah untuk ngasih sama dia dan seterusnya? Maka ketika kita dipuji orang, Rabbana lakal hamdu. Itu betul. Pernyataan itu betul, pertanyaan itu betul. Tetapi ingat, seluruh pujian itu balik kepada Allah. Ada doa khusus kalau kita dipuji orang. Tapi kerana doa ni jarang, jadi orang tak hafal. Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Itu ada doanya itu yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Jadi kalau kalian dipuji orang, baca doa itu. Tapi kan kita tak hafal. Kalau kita tak hafal, tadi aja bantai. Rabbana lakal hamdu. Di dalam. Usah di luar. Nanti kalau baca di luar, bilang mak sembahyang kau. Jadi rame nanti. Jadi Rabbana lakal. Tak layak. Awak tak layak dipuji. Gopoh Abu Bakar. Gopoh. Jumpai Rasulullah. Apa ni? Aku dipuji si fulan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau ambilkan tanah, kau tepukkan muka dia. Tepukkan mulut dia tu. Bukan mesti ditepukkan, menunjukkan bahaya memuji ini. Hukum dasar memuji mubah. Memuji ini hukum dasarnya mubah, bukan sunat. Artinya boleh kita memuji, tak masalah. Tetapi kalau dengan sebab pujian tu tahu kita betul-betul tahu kita, dengan sebab memuji ni terbang kawan tu, macam tak jejak lagi di bumi ni. Awak bukan apalah bang, sejak abang ngurus Masjid Al-Hikmah ni, kau tahu, dia pun lalu macam tak duduk lagi. Biasalah itu. Iya bang, serius kan? Penduduk asli awak situ. Tapi sejak abang wah mantap kan. Lalu tak tentu kawan ni. So ini kalau sampai begini haram memuji. Dia haram dia memuji ni. Ini hati-hati ni. Itu nanti halaman 3 sampai. Tapi kalau sudah ditanyakan tak ada masalah. Saya jawabkan. Jadi apa beza segala puji bagi Allah atau milal dan kembali kepada Allah, itulah dia.
Kalau kita puji-puji orang biasa je jemaah, balik sama Allah semua tu, telah masih lebih banyak nikmat Allah lagi daripada kebaikan kita untuk orang. Masih lagi? Sila. Dia puji kita, kita tolong dia, selamatlah dia. Habis dipujinya kita, ada masalah. Ayah, zahirnya memang kalau awak tak tolong mati dah dia. Memang aku yang nolong dia. Kalau tak aku tolong mati. Memang begitu syariatnya. Macam mana lagi? Dipujinya kita. Sudah. Dalam hati biasa saja. Membiasakan dalam hati inilah sekarang. Inilah ngaji tauhid nih. Kalau di luar tak apa, memang begitu dah kata. Tapi dalam hati awak mantap aku. Ini sekarang. Ini ngaji nih. Jemaah. Makanya di mana-mana selalu saya sampaikan, buat baik aja udah, titik. Buat baik, usah ingat-ingat apa orang mau buat urusan orang lah. Yang penting aku buat baik sama kau, titik. Tinggal lagi kalau kau tak pantas aku buat baik sama kau, tak usah aku buat baik. Contoh, awak buat baik sama dia, kebaikan tu disia-siakan ya. Awak bantu dia dengan uang tadi digunakan untuk yang tak macam-macam mana. Untuk apa awak bantu dia? Aku tak mau lagi bantu dia ni. Uang ku ada, tapi tak aku mau bantu dia. Zahir nampak aku, bila kasih uang tak kemana-mana dia gunakan uang ni. Udah aku tak mau tolong dia, aku tolong lain. Boleh tak, ada masalah. Jadi urusan kita ni membuat dalam tu tenang itu aja, jangan goyang-goyang dia. Jemaah, masih lagi? Ya, beginilah mengaji ni. Aku kalau ngaji diam-diam aja agak heran aku. Ini diam-diam ni ngerti tak ngerti kan? Kalau gini gimana mengaji ni kan? Dah, kita teruskan. Ini ada masalah penting sikit dalam salawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mursali bil ayatil wadihati. Dan rahmat Allah, awas, dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disuruh daripada Tuhannya dengan beberapa alamat yang nyata, tanda yang nyata. Ini banyak yang mau diterangkan sini nih. Kalau tak cukup malam ni, sambung malam Kamis depan. Rahmat Allah dan salamnya. Rahmat artinya kasih sayang, salam artinya kesejahteraan. Awas, kasih sayang dan kesejahteraannya Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Ini doa tidak? Doa tidak nih jemaah? Coba dulu. Salawat dan salam, rahmat Allah dan kesejahteraan dari Allah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Aku tanya kita betul-betul, ini doa tidak? Doa. Ini doa. Ini doa. Kita doa kepada Allah agar Rasulullah mendapat rahmat dan mendapat salam. Dah? Ya, nih. Tapi jawabannya tak malam nih, malam Kamis depan. Tengok nih, tengok nih. Artinya tanpa doa kita Rasulullah tak dapat rahmat, tak dapat salam. Apa begitu? Lantas kemana fungsi solawat itu? Jamaah, hati-hati nih. Hati-hati nih jemaah, karena ada cara orang masuk mau mengubah, mau merusak akidah kita. Karena kan doa, kasih Allah dan salam dari Allah untuk Rasulullah, maknanya doa. Doa ini meminta yang belum ada atau yang sudah ada? Kan meminta yang belum ada. Berarti tanpa doa kita Rasulullah tidak dapat rahmat, tidak selamat. Apa begitu? Kalau tak begitu, macam mana penjelasannya? Lantas apa guna solawat tadi itu? Macam mana cara kita memahami solawat itu jamaah? Jawabannya malam Kamis depan lah ya. Inilah resiko kalau ngaji maghrib isya.
udah bapak tu udah merepet tit gitu ya. Kan? Malam Kamis depan kalau aku panjang umur, kita ngaji lagi jamaah, karena ada cara orang merusak kita melalui solawat. Tanpa solawat kalian, Nabi kalian belum aman. Apa begitu jamaah? Ini hati-hati nih ya, aku tak tanggung jawab kalau ada yang salah malam nih, karena aku dah bilang jawabannya malam Kamis depan. Ini kait tauhid. Minta izin saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.